Semangat pagi! Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merekap 10 kesalahan store manager yang biasa dilakukan. Yang pertama, membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Yang kedua, terlalu banyak laporan dan juga meeting. Kemudian yang ketiga, skema insentif yang tidak menarik. Kemudian yang keempat, lebih menghakimi daripada melatih. Kemudian yang kelima, tidak melakukan evaluasi yang berkala. Yang keenam, tidak mempunyai strategi. Yang ketujuh, tidak memperhatikan prosesnya. Kemudian yang kedelapan, tidak adanya kompetisi, tidak membuat everybody happy. Yang kesembilan, tidak menjalankan 90-10 rules. Dan yang ke-10, terlalu mengutamakan talent daripada effort dan activity. Selanjutnya, saya akan menyampaikan 3 poin dari 10 kesalahan store manager yang pernah terjadi di Karawaci. Dan kemudian apa perbaikan yang sudah dilakukan. Yang pertama dari 10 kesalahan store manager adalah dari poin 1, yakni membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Yang sudah-sudah, kita sering melihat dinding kosong, kita biarkan begitu saja. Ya, kita hanya berpikir, paling juga nanti diisi. Kemudian kita sering melihat barang datang, ada kardus coklat di floor sudah lama, kita biarkan begitu saja. Kemudian back office-nya kotor, kamar mandinya kotor, kita biarkan begitu saja. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat tim kita menjadi habitnya tidak baik. Karena hal-hal seperti itu dibiarkan saja. Nah, improve apa sih yang sudah kita lakukan? Sebenarnya hal kecil. Kita membuat grup WA khusus untuk temuan-temuan tersebut. Jadi temuan tidak harus dari store manager, temuan tidak harus dari duty, tetapi semua berhak untuk menyampaikan hal yang kurang baik. Misal, SE menemukan display departemen lain sepertinya kok tidak pas atau membahayakan customer. Nah, di situ SE berhak untuk mengambil gambar. Cetat, masukkan ke dalam grup tersebut. Apakah ini butuh diperbaiki? Nah, kemudian kita review bersama. Ya, kemudian misalnya ketika observasi ditemukan, ada dinding kosong. Langsung ketika observasi supervisor mengambil gambar, cepret. Ini dindingnya kosong, langsung segera di-fulfill, diisi. Nah, kemudian actionnya apa, kontrolnya di mana, langsung di grup tersebut kita bisa pantau. Kemudian yang kedua, pada periode sebelumnya CR Furnipro Karawaci termasuk yang terendah. Nah, kesalahannya ada di mana? Dari 10 poin kesalahan store manager ada di poin 5, yakni tidak melakukan evaluasi secara berkala. Kesalahannya adalah melakukan evaluasi hanya bulanan. Nah, ketika sudah dievaluasi bulanan, permasalahannya menjadi terlambat untuk ditemukan, sehingga actionnya pun juga pasti akan terlambat. Perbaikan pasti bisa dilakukan di bulan selanjutnya. Nah, perbaikannya apa? Kita sudah improve untuk membuat satu scheme report khusus pada saat closing, sehingga penjualan Furnipro dan CR-nya setiap hari per SE menjadi terbaca. Nah, di situ menjadi langsung kita bisa review siapa sih yang berkontribusi dan siapa yang belum, siapa yang membebani, lalu permasalahannya apa sehingga dia tidak menjual Furnipro pada hari tersebut. Nah, kemudian besoknya kita buat komitmen di hari selanjutnya. Kamu mau jual Furnipro berapa? Karena si Furnipro-nya sebelumnya jelek, jadi hari ini harus diperbaiki. Dan begitu seterusnya. Sehingga problem-problem per harinya, per minggunya, per bulannya bisa kita kontrol. Kemudian yang ketiga, masih dari sisi derivatif, penjualan jasa servis di Karawaci itu termasuk yang rendah. Nah, masalahnya ada di mana? Dari 10 poin kesalahan store manager, saya korelasikan kesalahan ada di poin 6. Ya, jadi tidak mempunyai strategi. Nah, yang sebelum-sebelumnya kesalahannya adalah paling kita hanya memberikan target, kemudian berjalan begitu saja, tinggal ditarik data jualan atau tidak. Nah, itu salah. Nah, improve apa yang sudah kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita melibatkan supervisor dalam pemenuhan target jasa servis ini. Nah, yang kedua,
kita melibatkan dalam sisi kontrol dan tanggung jawab per anak-anaknya. Ya, jadi supervisor langsung dilibatkan, terjun langsung di sini. Kemudian yang ketiga, kita bentuk langsung tim, ya, PIC khusus yang diketuai oleh supervisor. Kita bagi dua, kita pecah, ya. PIC untuk retail, dari hal ini furniture, kemudian PIC untuk komersial departemen di mana kita harus canvassing dan segala macam. Nah, harapannya adalah dengan PIC dan melibatkan supervisor, penjualan jasa servisnya juga menjadi meningkat. Sekian 3 poin dari Karawaci. Harapannya adalah kita menjadi leader-leader yang mandiri, yang mampu membentuk tim kita menjadi jauh lebih baik. Terima kasih, semangat pagi!